Wahabiyah. Wahabi ini maling. Wahabi. ما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. Saya tidak tahu yang mana sekarang yang diistilahkan dengan Wahabi ini. Kalau Wahabi yang dulu pernah muncul di Maroko, dan itu dulu di zaman mungkin masih khilafah Abbasiyah, ada seseorang memang pernah muncul di sana berfaham Wahabi, memang itu pemahaman yang keliru, karena mereka hampir mirip dengan kaum Khawarij yang menghukumi semua orang secara zahir. Misal tentang pengkafiran secara mutlak, semua orang kafir harus diperangin, gitu kan? Atau orang yang tidak sepaham dianggap kafir. Tapi itu sudah habis, udah nggak ada pemahaman itu. Karena pimpinannya waktu itu kalau tidak salah dihukum kisos oleh khalifah, kemudian seluruh pengikutnya juga didakwahin yang tidak mau dihukum oleh khalifah. Memang sudah habis pemahaman itu, tidak ada, gitu kan? Nah, kalau yang saya tangkap sekarang, pemahaman Wahabi yang diangkat-angkat ini, itu sekarang lagi disebarkan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini kebanyakan mereka dibongkar kedoknya tentang siapa itu Syiah, bagaimana akidah mereka, bagaimana keyakinan mereka, kesalahan-kesalahan yang menyimpang itu oleh kebanyakan muslimin yang ada di Saudi. Di Saudi ini kebetulan berdirinya negara Saudi itu, dua pedang Saudi itu melambangkan dua Muhammad. Muhammad bin Saud yang sekarang menjadi keluarga Al Saud namanya, keluarga raja. Saudiyah itu diambil dari kata-kata keluarga Saud. Muhammad bin Saud namanya, itu pendiri pertama kerajaan Saudi. Dia berteman, dia cuma kepala suku, dia tidak faham agama sebenarnya, artinya pemahamannya dasar saja. Dia bersahabat dekat dengan seseorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab ini seorang ulama besar dulu di sana, gitu kan, di Jazirah Arab ini. Dan dialah yang bersatu dengan Muhammad bin Saud ini, kemudian mulai menghilangkan pemahaman-pemahaman syirik, orang yang menyembah kuburan, ya gitu, beragam macam kesyirikan yang terjadi, orang banyak menyembah berhala kembali dihilangkan dengan dia. Nah, termasuk sangat banyak waktu itu meluruskan pemahaman muslimin tentang dan membongkar kedoknya orang Syiah. Nah, orang-orang Syiah ini sekarang melempar istilah Wahabi yang dulu salah itu kepada orang-orang Sunni yang ada di Saudi. Makanya kebanyakan orang bilang, oh Saudi itu pemahaman Wahabi. Nah, di sini tergantung persepsi apa. Kalau yang dianggap Wahabi dulu yang pertama ini salah, nggak ada. Karena itu pemahamannya jauh dari Sunnah Nabi SAW dan tidak ada itu. Tapi yang saya tangkap sekarang pemahaman Wahabi ini yang dianggap orang-orang Syiah karena banyak disebarkan, dibongkar kedoknya sampai MUI keluarin buku sesatnya ajaran Syiah itu kan. Nah, mereka tahu yang membongkar ini ahli Sunnah dan sumbernya di Saudi sekarang. Maka mereka menakut-nakuti muslimin, mengatakan itu pemahaman Wahabi, hati-hati. Seperti itulah. Itu yang saya tangkap. Jadi kalau yang dimaksud dengan Wahabi ini adalah istilah yang dipakai orang-orang Syiah untuk menyudutkan kaum muslimin Sunni yang ada di Saudi, maka itu jelas salah. Nggak mungkin, gitu kan? Itu jelas salah. Jadi itu tidak benar. قل أنا سلفي اعتزاء إلى السلف وانتساب إلى السلف، والانتساب إلى السلف شرف، والانتساب إلى السلف فخر، بس بشرط الصدق. ومن لطائف الأمور أن معالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله سئل مرة، سأله سائل في لقاء فقال يا شيخ يعني لو قيل لي أنت سلفي بماذا أجيب؟ فقال الجواب سهل، كل سلفي وأفتخر. نعم، الرد بسيط. السلفي ما معناه؟ السلفي معناه أنا مع من سلف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والخلفاء الراشدين الذين قال الله جل وعلا عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. ارفع رأسك وقل أنا سلفي. Saya ingatkan kepada para dai dan ustadz yang masih membenci dakwah yang mulia ini, yang memfitnah, menuduh dengan tuduhan yang kejam, membohongi umat dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang bohong,
dan dibuat-buat, hendaklah kalian merasa takut kepada Allah. Ingatlah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah bahwa kita semua pasti akan ditanya tentang apa yang kita telah katakan dan kita ucapkan. Juga akan ditanya tentang apa yang kita perbuat dan yang kita tulis. Semua akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Esok hari kalian akan berdiri di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Amal-amal kalian akan dihisab dan kalian akan memikul dosa-dosa orang yang kalian sesatkan. Di hari itu orang-orang yang zalim akan mengetahui kemana tempat mereka kembali. Allah Azza wa Jalla berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak diketahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Surah An-Nahl ayat 25. Allah juga berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kepada saudara-saudara kami yang alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, yang mengikuti manhaj salaf yang benar, kami wasiatkan untuk terus berjihad menuntut ilmu syar'i, belajar dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Berusaha keraslah untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba', mengikuti contoh Rasulullah SAW, dan bersabarlah atas semua cobaan, ujian, fitnah, dan gangguan dan lainnya. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Amin.